Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali kita di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut cerdaskan hati nurani, sehingga di saat sehari-hari menapaki bumi pertiwi, kita optimal berusaha, berkarya, lewat tutur, lewat sapa, lewat tulisan, lewat hasil karya yang terbaik niscaya. Tolak ukur kebaikan kebajikan di dalam berbangsa dan bernegara, Pancasila niscaya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, umat Islam, bahkan seluruh bangsa Indonesia, bangsa-bangsa dunia, setidaknya menyaksikan peringatan hari besar Maulid Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan tradisi mulia, tradisi tertinggi, tradisi teristimewa, khususnya bagi hamba-hamba yang beriman, yang mempercayai bahwa tradisi budaya yang diwariskan oleh para ulama menjadi niscaya terus disubur tumbuh kembangkan, sehingga visi dan misi risalah Islam dapat disampaikan dengan kearifan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami tentu saja tidak berbicara sejarah lahir dan keluarga Rasulullah Muhammad SAW. Bukan tidak penting, itu butuh. Namun kita sudah menyaksikan banyak ulama-ulama yang hebat, yang istimewa, yang telah menurunkan maulid dan maulud Rasulullah Muhammad SAW dengan sangat indah dan mempesona. Kali ini justru kami turunkan melalui Syabdana yang ke 15.233, tantangan iman bagian yang pertama. Mohon maaf, tantangan iman ketiga. Adab mendahului iman dan ilmu pengetahuan insan. Berhasrat beriman memohon petunjuk dengan adab dikedepankan. Mohon petunjuk awalnya kepada Rasulullah utusan Ar-Rahman, dilanjutkan oleh para sahabat yang memiliki kemampuan. Ulama menyandang predikat warisatul anbiya, dakwah berperadaban. Dari Al-Quran dan As-Sunnah, ulama memberi teladan. Para ulama sesuai zamannya memiliki sejumlah tantangan. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 10 Mei 2022. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita singkap
tantangan iman. Jika kita merujuk pada sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka ada sahabat bertanya, insya Allah dari Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Rasulullah menjawab, aku. Setelah itu siapa? Orang yang di bawahku. Berarti kalau kita merujuk Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat yang mulia. Setelah itu di bawahnya lagi. Setelah itu di bawahnya lagi. Jadi strata ujian, strata tantangan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai orang yang beriman meyakini itu. Karena itu berat ringan, bobot kualitas tantangan dari seseorang sangat ditentukan oleh derajat keimanan dan ilmu pengetahuan yang diamanahkan oleh Allah kepada seorang hamba yang sangat cinta kepada Allah. Asyaddu hubbalillah. Jadi demikian sangat amat kesaksiannya itu didasarkan pada rasa cinta melebihi segalanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum beriman seseorang ketika ia mencintai dirinya lebih dari cintanya kepadaku. Dawuh tutur Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu berbahagialah kita yang mencurahkan rasa cinta kita yang teramat sangat mendalam kepada Allah dan Rasulnya. Dibuktikan dengan ibadah yang fardu dan yang sunnah. Ibadah yang mahdu dan yang ghairul mahdu optimal dilakukan oleh seorang hamba. Di antara ibadah ghairul mahdu tetapi menjadi prasyarat atau syarat untuk dikatakan kita sebagai orang beriman sekaligus berperadaban, yakni adalah adab mendahului iman dan ilmu pengetahuan. Insan. Mengapa? Karena sebelum seseorang berguru di alam modern memasuki kelas, maka adab senantiasa diletakkan di garda depan. Mulai dari berbusana, berpakaian, beraksesoris, hingga bertutur sapa. Di dunia akademik terbiasa kita sampaikan kepada yang muda, yang belia, mahasiswa-mahasiswi, bahwa ketika bertutur menyampaikan presentasinya harus terukur dengan bahasa baku, bukan bahasa pergaulan. Inilah adab. Sebelum ilmu pengetahuan disampaikan, dimiliki, adab sudah mendasari perilaku seseorang. Sungguh sangat elok ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertutur, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jika Rasulullah menempatkan diri sebagai menyempurnakan akhlak, berarti setiap manusia sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus membawa risalah Islam yang paripurna, sudah ada akhlak.
Rasulullah menyempurnakannya. Dan sungguh tamsil yang sangat istimewa ketika Rasulullah bertutur kepada sahabatnya, lihatlah. Sahabat diminta melihat ke Ka'bah. Di antara batu bata itu saya hanya satu di antaranya. Menunjukkan betapa proses islamisasi, proses menjadi muslim, proses menjadi mukmin diawali sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Sejak Rasulullah Nuh alaihissalam hingga diakhiri paripurna pedoman dasar kita oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menyambutnya di bulan Rabiul Awal dengan rasa suka yang demikian hebatnya. Sungguh keniscayaan yang tiada terkira. Karena tradisi berbeda itu tentu niscaya. Ada tradisi saudara-saudara kita, saudara kami yang ada di daerah Madura. Sembari meniti becak, menebarkan uang. Sembari tersenyum. Tidak perlu dicela. Tidak perlu dinista. Tidak perlu dikatakan riya. Kita berprasangka baik pada saudara-saudara kita yang beramal dengan cara apapun. Karena itu adalah tradisi mereka. Dan tradisi jangan dihukumi. Tapi tradisi marilah kita hargai sepanjang tidak merusak syariat Islam itu sendiri. Toh beramal yang bersembunyi termulia. Ketika beramal disampaikan secara terbuka, itu mulia. Mengapa? Boleh jadi orang yang kaya raya tetapi bakhil. Super medit pangkat 777. Tetapi ketika ada saudara kita, ada yang membagi amplop dengan tata krama, tetapi ketika mereka menebarkan uangnya sembari tersenyum, itu adalah tata krama di suatu desa, di suatu daerah. Kita hargai. Berhasad beriman, memohon petunjuk dengan adab dikedepankan. Adab hamba beriman jika kita berteladan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kita berzikir, memuji-muji Allah, beristighfar, memohon ampunan Allah, berselawat Ibrahimiyah yang termulia, selawat yang tertinggi, induk dari segala selawat. Setelah itu kita berdoa, dan berdoa pun ada adab yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni mendahulukan minta perlindungan dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah dajjal, fitnah dunia, dari bala dan bencana, dari seluruh fitnah makhluk yang tampak maupun yang tersembunyi. Memohon petunjuk dilanjutkan dengan meminta, ya Allah tetapkanlah iman. Karunialah nikmat kesehatan, ilmu pengetahuan, rezeki yang kami sangka dan yang tidak kami sangka. Hingga mendoakan keluarga batih atau keluarga intinya. Terutama kedua orang tua, termasuk di dalamnya adalah mertua kita. Setelah itu anak-anak kita, setelah itu saudara seiman, setelah itu tetangga kita, setelah itu saudara sebangsa setanah air. Mereka adalah saudara dalam perikemanusiaan.
Kemudian mohon petunjuk awalnya Rasulullah utusan Ar-Rahman, artinya petunjuk yang tadi kami sampaikan itu berteladan kepada Rasulullah. Kemudian dilanjutkan dengan teladan dari 4 sahabat yang utama, dawuhnya Rasulullah, sunnah sahabatku yang mulia itu gigitlah dengan gerahammu, artinya jangan dilepaskan. Menyandang, ulama menyandang predikat warisatul anbiya, dakwah berperadaban, kita bersyukur. 9 wali Allah, kekasih-kekasih Allah dari Turki, dari Irak, dari Iran, dari India, dikirim oleh Sultan pertama Turki ke Nusantara. Semua berawal dari etika atau adab atau peradaban, sehingga diterima oleh tokoh-tokoh kapitayan, tokoh-tokoh kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ada di bumi Nusantara ini. Tidak ada darah bersimbah, tetapi ada kemuliaan yang beretika. Sehingga Wali Songo, apalagi salah satunya sang legendaris yang selalu memakai surjan atau busana hitam, panjenenganipun Sunan Kalijogo senantiasa berdakwah didasarkan pada budaya. Karena itu literasi lintas budaya itu sudah lama diterapkan di bumi Nusantara. Kita tinggal melanjutkan dan menginovasi sesuai dengan kebutuhan kita. Dari Al-Quran dan As-Sunnah ulama memberi teladan, tentu saja para ulama sesuai zamannya memiliki sejumlah tantangan. Dan tantangan sekarang yang mengemuka adalah radikalisme dan terorisme yang sengaja dihembus-hembuskan oleh manusia-manusia tak beradab di muka bumi ini. Oleh manusia bangsa manapun. Semoga sekilas ada manfaatnya. Kita mengisi rasa cinta di dada. Kita luapkan dalam bentuk kata. Semoga kita bisa meneruskan dalam implementasi nyata di Rabiul Awal, hari kelahiran, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta. Terima kasih. Semoga seluruh anak bangsa Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa dunia teguh memegang iman, sehat, berilmu pengetahuan, sehingga ketika bergaul senantiasa menjunjung tinggi etika peradaban. Terima kasih. Yang mana ditulis pada lauhul mahfuz.